Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Amin. akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal Amin ya alamin. alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis nomor 240 dari bab yang ke-27. Hadis 240 ini sebenarnya sudah kita sampaikan separuhnya ya di pekan sebelumnya. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat li muslimin untuk Imam Muslim. Jadi hadis nomor 240 sebelumnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawinya dari sahabat Abu Hurairah. Yang sebelumnya itu disampaikan bahwa hak dan kewajiban Muslim satu dengan lainnya ada 5. Ya, ini ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam. Menjawab salam. Menjawab salam hukumnya fardu ain ketika hanya satu orang saja. Jadi misalkan ada ketemu satu orang saja di salam assalamualaikum, menjawab salam itu wajib, harus ya, fardu ain. Adapun ketika salam disampaikan kepada sekelompok ya, lebih dari 1, 2 atau lebih, maka salah satu yang menjawab itu sudah cukup. Jadi misalkan ada sekelompok duduk-duduk, kemudian ada yang lewat, assalamualaikum, ya, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menjawab salah satunya itu sudah cukup. Atau menjawab semuanya, ya lebih bagus lagi, ya, karena itu doa. Semoga keselamatan untuk kalian, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan berkahnya Allah untuk kalian. Kemudian dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menjawab cukup, semua menjawab lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada yang jawab sama sekali, maka semua yang tadi sekelompok itu semuanya berdosa. Itu yang pertama. Kemudian
mengunjungi yang sakit. Sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian mengiringi jenazah, memenuhi undangan dari saudara kita, dan juga mendoakan orang yang bersin. Ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang dilanjutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah juga, tapi riwayatnya dari Imam Muslim. Ada 6 ini. Hakul muslimi alal muslimi. Haknya saudara muslim satu, alal muslimi, atas muslim yang lain. Jadi kalau satunya hak, maka satunya kewajiban. Hak dan kewajiban. Haknya saudara muslim atas saudara muslim yang lain, situn, ada 6. Ya, ada 6. Kalau ini tidak perlu dipertentangkan, karena semuanya baik. Ya, kalau ada 6, ya 6 kita ambil. Kalau 6, 5, 6 kita ambil. Ya, karena semuanya baik ini. Yang pertama, idza laqitahu, ketika engkau berjumpa dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Jadi hadis yang sebelumnya adalah menjawab salam, kalau hadis ini menyampaikan salam. Jadi menyampaikan salam atas ketika kita ketemu saudara muslim kita, itu adalah haknya saudara kita itu. Jadi jangan sampai ketika ketemu diam saja, ketemunya diam. Nggak cukup juga ketemu hanya senyum saja, gitu ya, senyum saja, nggak cukup itu. Nah, jabat tangan nggak cukup juga, ketemu jabat tangan, apalagi apa gitu ya, kayak yang sekarang itu nggak cukup, tidak memenuhi haknya kita belum memenuhi haknya, ketemu terus salaman tangan saja, tidak ada salam ucapan, itu tidak cukup, haknya kita belum penuhi. Senyum nggak cukup juga, ya bagus sih tapi belum cukup. Mengucapkan salam selain assalamualaikum juga belum cukup. Misalkan ketemu selamat pagi, ya nggak cukup. Selamat pagi itu tidak menggantikan salam. Ya, secara Islam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nambahi silakan saja, tambahi selamat pagi atau yang lain. Ya. Tapi tanpa assalamualaikum itu tidak cukup. Karena kalau selamat pagi itu apa? Selamat siang, selamat sore, selamat makan. Ya, itu kan selamat itu. Pagi hari selamat. Iya. Tapi ini assalamualaikum itu doa. Semoga keselamatan melimpah kepada engkau. Itu kan bagus doanya. Jadi ketika kita ketemu saudara kita, haknya saudara kita adalah kita mengucapkan salam. Kalau kita tidak memulai, dia juga bisa mengucapkan salam kepada kita. Jadi jangan sampai diem-dieman, apalagi tidak saling melihat dan sebagainya. Assalamualaikum. Lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru itu kita penuhi haknya. Selama kita belum mengucapkan salam itu, kita belum memenuhi haknya. Dan ketika kita ucapkan salam, kita penuhi hak saudara kita, dan kita mengamalkan petunjuknya Nabi Muhammad SAW, termasuk kita mengamalkan sunnah Nabi. Ya, mengamalkan sunnah Nabi, ya akan dijanjikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, termasuk ahlus sunnah. Ini mengucapkan salam. Sekali lagi tidak cukup hanya senyum, jabat tangan saja tanpa ada ucapan assalamualaikum tidak cukup. Salam di hati tidak cukup. Salam kok di hati, salam diem. Tapi salam kan saya di hati, tidak cukup. Sampaikan ucapan itu, ya sehingga didengar oleh saudara kita. Wa idza da'aka, dan apabila saudara muslim itu mengundang engkau, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Nih. Satu di antara undangan yang wajib bahkan itu adalah walimatul arus. Wajib hukumnya.
ketika tidak ada halangan. Ya, kecuali ada halangan. Misalkan ada tugas lain atau sakit, sulit, perjalanannya jauh, ongkosnya mahal, naik pesawat, nggak cukup. Ya nggak apa-apa, sampaikan permohonan maaf. Tapi kalau ya mampu ditempuh, tidak ada ya halangan-halangan ya kadang-kadang ya bisa dilakukan. Itu wajib kita harus hadir. Undangan walimatul arus. Dengan catatan walimatul arus, undangan resepsi pernikahan ya. Resepsi pernikahan. Walimah itu bukan akadnya, tapi adalah resepsinya atau ya minimal ya kan undang-undang gitu ya. Undang-undang ini loh kami menunjukkan bahwa ini kami sudah menikah. Ya. Kemudian ada makan-makan ya ala kadarnya ya, makin baik ya makin menghormati tamu ya makin baik. Nah, ketika undangan datang kepada kita, kita tidak ada halangan, wajib kita penuhi. Adapun undangan lainnya selain walimatul arus dengan catatan tidak ada pelanggaran syarak ya, undangan walimatul arus, kemudian di situ apa namanya hiburan, misalkan apa misalkan hiburan miras kan gitu ya, hiburannya miras, nah apa joget-joget, nah itu kalau sudah seperti itu ya tidak wajib kita hadiri kalau nanti justru menimbulkan maksiat. Tapi kan nggak mungkin lah begitu ya, undangan walimatul arus ya baik-baik saja ya. Kalau ada hiburan ya itu baik-baik saja, kecuali memang maksiat ya. Nah, kemudian undangan selain walimatul arus, selain walimatul arus dengan catatan bukan dalam rangka maksiat, maka hukumnya sunnah muakkadah. Jadi jangan diabaikan. Undangan ini enggak datang. Ya. Nanti malam ke rumahku ya, aku ada keperluan ini selamatan. Datangi itu undangannya. Nanti malam ke rumahku ya, ada doa selamat. Datangi itu undangannya. Kecuali ada halangan. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, selamatan atau akikahan dan sebagainya ya, bukan walimatul harus, itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan karena ini apa petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idastan sohaka, dan apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, meminta nasihat, fansah lahu, maka nasihati dia. Jika minta nasihat, nasihati dia, baik nasihat ucapan maupun nasihat perbuatan. Karena makna nasihat itu bukan hanya tutur kata. Makna nasihat yang benar, yang pas adalah berbuat baik. Jadi ada hadis ya yang di Arba'in Nawawi itu ad-dinun nasihah. Agama itu hakikatnya adalah nasihat. Siapa nasihat? Lillahi wali rasulihi ya wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi lillahi wa kitab wali rasulihi wa kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, dan nasihat untuk Allah itu apa? Nasihat menuturi Allah kan tidak mungkin. Itu berbuat baik kepada Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu nasihat untuk Allah. Dimaksud dalam hadis tersebut. Ad-dinun nasihat. Kepada kitabnya, itu apa nasihat kepada kitabnya? Melaksanakan, membaca kitabnya, memahami kitabnya, melaksanakan isi kandungannya. Itu nasihat untuk agama, untuk apa kita? Nasihat untuk Rasulullah adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, membaca sholawat kepadanya. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, menaatinya. Gitu ya. Jadi bukan harus nasihat itu tutur kata, kayak kita beri itu. Itu bagian dari nasihat. Kepada seluruh kaum muslimin, nasihat itu adalah dengan bergaul secara baik, bermuamalah secara baik, tolong menolong, memenuhi hak dan kewajibannya. Itu nasihat untuk sesama kaum muslimin. Jadi wa idastan sohaka, ketika saudaramu minta nasihat kepadamu, ya, atau minta
ya, itu tadi dalam artian pengertian umum, nasihat berbuat baik, maka nasihati dia. Jika ingin saudara kita didengarkan keluh kesahnya, dengarkan keluh kesahnya. Itu bagian dari nasihat kepadanya. Saya lagi jutrek, pusing, banyak masalah. Boleh nggak saya cerita kepadamu? Ini saudara, ini teman akrab. Boleh, silakan. Mendengarkan dia berkeluh kesah itu adalah bagian dari nasihat kepadanya. Ya, ini maknanya luas. Jadi bukan begitu. Wah, kita nasihat, wah saya nggak bisa nasihati kamu, saya nggak, bukan itu. Ya, menolong dia, senyum kepadanya, menerima kehadirannya. Kalau dia hadir, kita di rumah, dia bertamu, kita suguhkan minuman, makanan, kita dengarkan apa keluh kesahnya. Itu nasihat kepadanya. Minta hutang, kita hutangi. Ya, itu nasihat kepadanya. Jadi umum maknanya ini. Saya lagi pusing, nggak punya uang untuk beli beras, ya kita pinjami. Susah ya, sulit ini. Nah kalau Nabi Muhammad SAW itu contoh teladan sempurna ya. Beliau bukan hanya meminjami itu ya, memberi ya, bahkan meminta berkali-kali pun diberi. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak punya ya, karena habis itu diberikan kemudian ada yang minta lagi, beliau tidak punya, beliau akan carikan sahabat dan beliau sampaikan bahwa utang ini Nabi berhutang kepada sahabat untuk diberikan kepadanya. Sampai seperti itu. Ya. Nah, kita dari 100% Nabi Muhammad SAW, kita ngikuti 1% saja itu sudah bagus. Itu 1% dari 100% sudah bagus. Daripada enggak sama sekali. Untuk 100% nggak mungkin kita seperti Nabi, tapi kita mengikuti Nabi semampu kita. Wa idza atasa, dan apabila saudara muslim kita itu bersin ya, fahamida, kemudian dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bersin, alhamdulillah, dia ucapan alhamdulillah ya, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah, fasyammituhu, maka doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Itu perintah Nabi itu. Bahkan kalau ini sendirian, hukumnya wajib. Karena ini perintah. Kalau ada saudara kita ketemu sendirian, dia bersin, alhamdulillah, kita diam saja, kita berdosa. Karena wajib itu, fardhu ain. Sendirian ini. Bersin, alhamdulillah, diam aja gitu ya. Dosa. Kecuali kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau harus mengucapkan yarhamukallah, yang nggak apa-apa, namanya nggak tahu ya. Tapi kalau tahu diem saja itu tidak boleh. Kita ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah ketika diucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi mengucapkan berdoa kembali apa? Doanya apa ketika yarhamukallah? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, apa itu artinya? Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusan-urusan, memperbaiki urusan. Itu doa baik ya. Jadi kalau itu dilakukan itu sesama muslim itu kan akan timbul rasa cinta, ya, akan timbul rasa kesetia kawanan, ya, penuh dengan doa. Nah itu bersin yang sehat tapi ini ya. Kalau bersin sakit ya enggak. Kalau bersin sakit flu bersin terus ya. Apa kita ketemu saudara kita yang bersin karena flu, bersin berkali-kali, kita doakan ya, syafakallah, syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman. Kita doakan supaya sembuh. Nanti dia bilang amin gitu ya. Tapi kalau bersin misalkan ada apa ya, yang mengganjal kemudian bersin, itu kan lega itu ya, lega itu kan kemudian alhamdulillah. Nah kita ucapkan yarhamukallah, dia balik lagi tadi yahdikumullah
wa yuslihu balakum. Kalau dia tidak mengucapkan hamdalah gimana ya, nggak usah ya, dia bersin diem aja ya sudah, nggak usah juga kita, kecuali kita bersin itu baca hamdalah lah gitu ya, itu bagian dari kebaikan kita kepadanya. Bersin alhamdulillah itu dalam rangka mengingatkan dia, itu bagus. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya, enggak, kita doakan tidak apa-apa ya. Mengingatkan lebih baik, baca hamdalah dan kita doakan yarhamukallah. Kemudian dia yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masya Allah ya. Indah sekali ini. Wa idza maridha, dan apabila saudara muslim kita itu sakit, fa'uduhu, maka kunjungi dia, jenguk dia. Ya, saudara kita sakit diemin aja, enggak bagus itu ya. Dikunjungi, ya sakitnya apa, bagaimana kondisinya. Penting lagi adalah didoakan, mendoakannya, menyemangatinya. Oh, insya Allah sembuh ini, insya Allah sembuh. Ya, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, membersihkan dosa-dosamu. Itu kan baik semua, ya. Nah, ini ada pengecualian. Ada pengecualian sakit yang kita ya sebaiknya tidak mengunjungi ini. Ya, ini kebalikan nih, ya. Ada 3 penyakit yang kemudian kita tidak sebaiknya tidak mengunjungi. Yang pertama adalah sakit mata ini ya. Orang sakit mata itu nggak perlu kita kunjungi. Kalau pakai WA ya ucapannya sakit mata, ya itu kalau kita kunjungi nanti nular kita ini ya, karena kan akan memandang. Kemudian yang kedua bisul, bisul di kaki atau bisul di mana itu, ya. Bisulan itu, nggak usah kita kunjungi, kayaknya nanti dia gimana gitu bisulan kita kunjungi. Yang ketiga ya sakit gigi itu ya. Sakit gigi, sakit ngeri gitu ya, kita datang, sakit apa kamu, Masya Allah itu tambah sakit ya, ya, ya sakit gigi itu Masih ya, telur. Ya, kita ini dulu ya. Jangan kuah terus lah, Dek. Kayak kemarin itu. Ya. Jadi sakit gigi ya, tahu saudara kita sakit gigi, kita datangi, kita tanya-tanya gitu ya. Wah, itu tambah sakit ya itu nanti. Ya, cukup didoakan saja. Nah, yang sakit selain itu kita kunjungi, sakit demam, ya, kepala pusing misalkan atau apa, selain itu kita kunjungi, gitu ya. Sakit gigi kita tanya-tanya, gigi yang mana nih yang sakit itu, Masya Allah, ya, dia butuh tenang. Kemudian wa idza mata, dan apabila dia mati, ya meninggal wafat, fattabi'hu, maka iringi jenazahnya dibawa dari rumah sampai ke pemakaman, sampai selesai pemakaman. Itu seperti itu ya, itu hak saudara kita ya. Jadi bukan mengiringi kemudian di tengah jalan kita pergi gitu ya, diiringi terus di tengah jalan kita belok, itu bukan begitu. Diiringi sampai pemakaman, dibawa dari rumah ke masjid misalkan, atau dari masjid ke makam, itu kita iringi sampai selesai pemakaman, kecuali ada ya sesuatu yang penting ya. Kalau tidak ada apa-apa maksudnya, itu kita, hak saudara kita adalah kalau dia meninggal kita iringi. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita belum memenuhi haknya, ya kan? Kalau kita belum memenuhi haknya, berarti kita belum melaksanakan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ini sunnah Nabi ini yang penting. Jadi kita apa-apa itu ikut Nabi, itu yang penting. Baik, kita lanjutkan. Wa'an Abi Umarah, dari sahabat Abu Umarah, Al-Barra bin Azib, namanya Barra bin Azib. Ini sahabat yang ya terkenal dengan Abu Amr namanya, nama kunyahnya.
Beliau termasuk sahabat muda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat muda, ya, dan meriwayatkan hadis sebanyak 308 hadis. Azib ini juga sahabat Nabi. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi sahabat Bara dan ayahnya Azib. Qala berkata sahabat Bara atau Abu Umarah atau Abu Amr, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berin dengan 7 hal, dengan 7 macam. Wanahana, dan melarang Nabi akan kami an sab'in, juga 7 perkara. Yang hadis awalnya 5, kemudian 6, ini 7. Apa saja 7 perkara yang Nabi perintahkan kepada kami? Ya, amarona. Nabi memerintahkan kepada kami bi'iyadatil maridi, dengan mengunjungi orang yang sakit. Kalau ada orang yang sakit, Nabi perintah kepada kami untuk mengunjunginya, gitu ya. Apalagi kalau sudah sakitnya 3 hari, itu ya lebih ditekankan lagi. Apalagi kalau kita punya kerabat, orang dekat, tetangga dekat, ya, itu hukumnya bisa wajib, ya. Tapi jumhur mengatakan sunnah muakkad. Wattiba'il janazati, yang kedua adalah mengiringi jenazah sampai pemakaman. Watashmitil atisi, yang ketiga adalah mendoakan saudara kita yang bersin ketika dia membaca hamdalah. Bersin, alhamdulillah. Kita doakan, yarhamkum. Kemudian dia balas, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini kan sehat ya. Nggak mungkin kalau sehat itu sampai seperti itu kan. Kalau maksudnya sakit gitu ya. Kalau sakit bersin ya bersin terus. Alhamdulillah ya kan, repot jadinya. Ini bersin karena sesuatu yang mengganjal atau apa gitu ya. Kemudian bersin lega. Alhamdulillah. Wa ibraril muqsimi, dan melaksanakan sumpah. Ya, Nabi merintahkan kepada kami, kalau kami bersumpah kepada saudara kami, sumpah itu harus dilaksanakan. Selama sumpah itu kebaikan. Wallahi, demi Allah, misalkan aku sumpah, ya, kalau aku mendapatkan gaji, aku akan bayar hutangmu. Ya, itu wajib, itu jelas itu ya. Itu wajib itu. Ya, ini bukan membayar hutang, tapi kalau aku dapat gaji atau dapat ini, aku akan berikan kamu, ya, aku akan berikan kepadamu berapa, 100.000 misalkan, sumpah ini. Maka ketika dapat, ya harus dilaksanakan, karena itu ya awalnya adalah sunnah, awalnya itu mubah menjadi wajib ketika kita sumpah. Sumpah benar, nanti kalau aku akan datang ke rumahmu. Maka ketika itu terjadi, ya harus datang. Atau dia berjanji, wallahi nanti setelah Isya, ya demi Allah aku akan datang ke rumahmu. Setelah Isya, dia harus datang ke rumahnya. Jadi sumpahnya seperti itu. Kecuali sumpahnya adalah sumpah yang melanggar agama. Ya demi Allah, ya. Nanti kalau aku datang akan pukul kamu. Nah, itu sumpah seperti itu malah haram untuk dilaksanakan. Sumpah akan menganiaya, sumpah akan ini, sumpah akan itu, yang itu kemudian melanggar agama, maka sumpah seperti itu wajib untuk tidak dilaksanakan. Tapi selama sumpah itu tidak melanggar agama, ya maka sumpah itu harus dilaksanakan. Karena itu ada nama Allah di situ. Wallahi. Jadi itu.
Wa nasril mazlumi, dan Nabi merintahkan kepada kami untuk menolong orang yang dizalimi, orang yang terzalimi. Dengan cara apa menolongnya? Yaitu dengan membebaskan dari kezaliman, ya, dan mengembalikan barang yang dizalimi tadi. Kalau kita mampu, ya, ada yang dipukuli, kita tahan supaya tidak dipukul. Ya. Termasuk mengembalikan barang yang terzalimi itu. Kalau kita mampu, ya, baik dengan perbuatan kita maupun dengan ucapan kita yang bisa menghalangi seorang untuk dizalimi, itu wajib kita laksanakan. Kita mampu kok diam saja, maka kita tidak memenuhi haknya dan kita tidak memenuhi perintahnya Nabi. Ya. Jadi intinya kita itu jangan sampai abai, jangan sampai cuek. Ya, kalau ada saudara kita yang dizalimi, cuek itu bukan urusanku. Sekata siapa itu bukan urusanmu. Ya, karena Nabi memerintahkan seperti itu. Mampu nggak kamu turut serta gitu? Kalau nggak mampu ya dengan perbuatannya dengan ucapan. Nggak mampu ya cukup dengan hati. Nggak mampu kalau dipaksakan. Nggak mampu ikut-ikutan malah tambah runyam. Ya jangan. Ya. Tapi selama itu bisa menolongnya, maka wajib kita lakukan. Selama bisa menolongnya dan akibat yang ditimbulkan itu ya madorotnya lebih kecil daripada manfaatnya. Yang sampai madorotnya lebih besar. Ya. Ada preman gagah perkasa gitu ya, lagi menganiaya seseorang, kita nggak punya ilmu bela diri, gitu ya, ikut-ikutan, terus kita tahan, kita malah dipukuli juga gitu ya. Soalnya kita mampu nih dengan ukuran kita ini bisa nih, seandainya kita berantem bisa menahannya, kita lakukan. Karena membela saudara kita itu. Tapi kalau kita tidak mampu malah jadi masalah. Gitu. Atau kita laporkan ke polisi misalkan, gitu ya. Laporkan ke polisi, laporkan ke ketua RT, laporkan ke warga. Ya, kita lari dalam rangka untuk apa? Untuk memanggil orang-orang itu supaya apa? Supaya tidak terjadi kezaliman. Itu kita lakukan. Jadi jangan diem saja, itu bukan urusanku. Ya. Jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu kita abai terhadap saudara kita dan kita menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ijabatid da'i, dan memenuhi undangan saudara kita. Ya. Ini menolong orang yang zalim itu tidak harus muslim. Ya. Ini siapapun yang namanya manusia, ini secara umum. Ya, balik ke sini. Ini tidak harus dia itu muslim. Selama dia manusia, ya, kemudian dizalimi, siapapun yang dizalimi itu ada kewajiban kita menolongnya. Selama kita mampu tadi itu. Jadi ini bukan muslim, ini nggak usah biarkan, enggak seperti itu. Ya. Karena Allah mengharamkan kezaliman. Ya. Terhadap siapapun. Termasuk kezaliman terhadap alam semesta. Ya, apa itu kezaliman terhadap alam semesta? Buang sampah tidak sembarangan, kemudian menggunduli hutan, ya, itu kezaliman terhadap alam itu. Akibatnya nanti alam akan tidak bersahabat dengan kita, kata Epit ya, tidak bersahabat lagi dengan kita. Hujan, mudah jadi banjir dan sebagainya. Itu akibat kezaliman. Ya, kalau kita tahu, ya bagaimana kita mampu mencegahnya semampu kita. Kemudian wa ijabatid da'i, memenuhi undangan saudara kita. Wa ifsya'is salami, dan menyebarkan salam. Di salam itu bagus ya, di grup-grup itu bagus itu ya, menyebarkan salam. Bagian dari sunnah Nabi. Ya selama anggotanya itu tidak ini ya, tidak komplain. Kan juga di dalam grup itu juga mungkin ada saudara kita yang non muslim dan sebagainya ya. Dan juga ya, memperhatikan itu juga gitu. Tapi kalau muslim semuanya ya silakan saja. Anggota kita semua muslim kok, salam terus saja bagus ya.
nggak usah sungkan atau malu, karena menyebarkan salam itu bagian dari sunnah Nabi. Ya. Makin sering salam makin bagus, karena doa semuanya. Wanahana, dan Nabi melarang kami an khawatimin. Ini 7 perkara. Yaitu yang pertama adalah dari memakai cincin-cincin. Memakai cincin, autakhotumin, atau cincin, ya, memakai cincin. Ini syak, ya, agak ragu ini rawinya ini. Ya, cincin-cincin atau cincin. Bidzahabi, terbuat dari emas. Laki-laki ini, untuk laki-laki itu haram memakai cincin dari emas. Gramnya, enggak ada gram-gramnya. Pokoknya cincin dari emas atau campuran emas itu haram. Wa an syurbin bil fiddati, dan meminum dari wadah atau dari gelas yang terbuat dari perak. Itu haram. Ini laki-laki dan perempuan. Ya. Apalagi emas. Ya. Dan termasuk adalah penggunaan selain hanya untuk minum, untuk makan, misalkan sendoknya dari emas, ya. Nah, makan sendoknya dari emas itu kan keterlaluan, gitu ya. Ya, itu tidak boleh. Dari perak saja tidak boleh, apalagi dari emas. Emas itu bukan untuk itu. Emas itu untuk hiasan para wanita, ya, di telinga atau di gelang, ya, cincin itu untuk perempuan. Laki-laki nggak boleh, haram. Nah, untuk makan-makan nggak boleh itu dari emas, dari perak, laki-laki dan perempuan, haram. Wa anil mayasiri al-hubri, dan dari apa ini ya, tapak. Kalau kita naik kuda itu ada pelana, ya, pelana, tempat untuk kita naik itu. Ya, ini disebutkan di sini pelana mewah untuk keledai, termasuk untuk kuda, onta. Pelana itu dibuat mewah, terbuat dari apa? Terbuat dari sutra, gitu ya. Atau ada emas-emasnya, itu udah boleh. Nah, ini termasuk kalau kita punya motor atau punya mobil misalkan, itu tempat pijakan itu, tempat duduk kita itu dari kain sutra, itu haram. Jadi nggak usah pakai begitu-begitu. Jadi tempat duduknya itu kain sutra, nggak boleh, haram. Kalau enggak ya sudah, itu petunjuk Nabi, Pak, ya. Wa anil qasiyyi, dan dari pakaian yang terbuat dari campuran sutra dan katun. Laki-laki tidak boleh memakai sutra, perempuan boleh. Ya, ini untuk laki-laki ini tidak boleh pakai sutra, pakaian dari sutra. Wa an lubsil hariri, ya, ini juga pakaian dari sutra. Wal istadroki, sutra yang tebal, wadi baji, maupun yang tipis. Jadi pakaian campuran sutra untuk laki-laki diharamkan. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa insyadidallati, dan mengumumkan barang yang hilang, yang ketemu, kita menemukan barang, ya, itu Nabi perintahkan untuk diumumkan. Apalagi barang berharga. Kalau ketemu uang 500 ya, ya, kalau ketemu apa gitu, tas gitu ya, ketemu HP misalkan gitu ya, itu kita umumkan, itu perintah Nabi itu. Fisabil awali, di 7 hari yang pertama. Kalau kita temukan ya kita jangan tinggalkan. Nemu HP ditinggalkan, jangan, ambil, kemudian diumumin sampai ketemu orangnya. Semakin apa namanya kita terus umumkan semakin baik, ya, diumumkan, jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja diambil orang yang tidak, malah dijadikan disalahgunakan, itu tidak baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, rezeki yang halal dan berkah, kemudahan atas segala urusan kita, keistiqomahan dalam ibadah, sampai Allah wafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.